kehormatan itu seperti yang tadi disampaikan oleh Kang Dodi, memang ya kita harus bersinergi, bukan saja antara organisasi, terutama Dewan Kehormatan di semua tingkatan, majelis pengawas di semua tingkatan, juga di majelis kehormatan notaris di semua tingkatan. Nah, permasalahan yang sekarang terjadi itu koordinasi, ya, penyamaan visi, atau paling tidak brainstorming lah seperti kita ini untuk mendapatkan sesuatu gitu kan, sehingga nanti kita dapat beberapa pokok permasalahan, kita diskusikan untuk mencarikan solusi. Nah, ini yang sekarang mulai ya berkurang, entah karena jumlah notaris, entah karena visi dan orientasi para pengurus yang tidak fokus, ya, karena salah satu tujuan dari organisasi itu di pasal 7 Anggaran Dasar, ya, salah satunya adalah untuk kepentingan anggota. Nah, sekarang kalau organisasi di tingkat pusat hanya disibukkan dengan kegiatan-kegiatan teknis, bukan hal-hal yang berkaitan secara prinsip dan kebijakan gitu ya, akhirnya kan pengurus pusat itu menjadi penwil yang ke-34, ya. Nah, artinya kurangilah, ya, hilangkanlah kalau perlu kegiatan-kegiatan teknis yang menyita waktu, tenaga, yang selayaknya itu diserahkan kepada penwil dan pengda. Nah, sehingga PP itu dia lebih memikirkan tentang hal-hal yang prinsip, strategis, yang berkaitan tentang pembinaan dan pengayoman, ya. Kalau sekarang, ya, kemudian penyempurnaan regulasi. Yang jujur saja, ya, kalau untuk UUJN itu di 2014 sudah sangat layak untuk dilakukan penyempurnaan. Ya. Apalagi anggaran dasar gitu. Ya. Kurang lebih begitu. UUJN-nya perlu ada penyempurnaan. Betul. Dengan perkembangan zaman saat ini. Betul. Apalagi yang betul. Nah, jadi terutama dengan kawan-kawan, saya kan DKI Jakarta, ya. Salah satu solusi untuk jangan bertumpuk di satu tempat atau ditempatkan seseorang di formasi yang sebenarnya dia tidak bisa maksimal untuk menjalankan tugas jabatan di situ, ya. Kalau saya malah berpikir buka saja, tidak ada lagi A, B, C, dulu ada D, ya. Kalau perlu Jakarta itu untuk notaris yang pertama kali diangkat boleh masuk. Kan ada persekutuan perdata, ya, tinggal diatur. Jadi masuk, kemudian yang menerima masuk ini minimal katakanlah 10 tahun menjalankan tugas jabatan, ya. Dan yang menjadi peserta itu katakanlah minimal 3 tahun, ya. Nah, setelah itu baru dia bisa buka kantor sendiri. Untuk apa? Misalnya X berkantor di Pangandaran, tapi nggak pernah sekalipun datang ke Pangandaran, atau hanya datang pada saat buka kantor pertama, setelah itu taruh pegawai di sana. Ini kan juga tidak sesuai dengan tujuan, gitu kan. Kalau memang mau di kota Bandung, ya buka Bandung itu, terus konkretkan tentang persekutuan perdata. Ini bisa menjadi salah satu, ya, solusi dari 25.000 anggota. Selain itu, pengurus pusat juga sudah harus membukakan jalan, gitu ya. Misalnya NKN, katakanlah kalaupun tidak menjadi notaris, bukan berarti tidak bisa gitu ya organisasi berperan. Salah satu misalnya, bank itu ada legal, dan bank-bank itu ada di seluruh Indonesia. Ya. BPN juga ada di seluruh Indonesia. Kenapa salah satu syarat, ya, tidak ditambahkan tamatan NKN? Itu kan bisa juga, gitu kan. Jadi hal-hal lain juga termasuk tentang adanya jaminan tentang pekerjaan, gitu kan. Jadi jangan sampai tadi diulaskan sama Kang Doktor, ya, betul ada di daerah itu yang 1 tahun nihil, jadi diperiksa oleh majelis pengawas nihil. Ada beberapa, gitu kan. Dan saya nggak usah sebutkan lah, tapi DKI Jakarta aja, ya, sudah ada beberapa itu yang mau memasukkan permohonan untuk mengundurkan diri jadi notaris. Perjuangannya kan berat. Nah, bayangkan gitu ya. Ini bukan untuk menakut-nakuti kawan-kawan yang 6.000, ya. Kalian harus semangat gitu ya. Nah, tinggal nanti kita upayakan supaya
Ya, pengurus di tingkat pusat lebih aware lah. Iya. Gitu ya, Bang ya. Nah, tadi kan ada disinggung mengenai pembinaan dari Kumham, ya kan, yang melibatkan organisasi, kan gitu. Nah, saat ini, ya maaf, sejauh mana sih peran organisasi dalam melakukan pembinaan dan mengatasi permasalahan itu dari kacamata Kang Budi? Peran organisasi, Iya. Kan di situ ada DKP, DKW, DKD. organ perkumpulan. Dari kacamata Organ perkumpulan. Iya. Tadi kan sudah kita bahas bahwa organ perkumpulan yang namanya Dewan Kehormatan ini, Dewan Kehormatan ya, sering kita semua itu confuse. Ada Dewan Kehormatan, ada Majelis Kehormatan, ada Majelis Pengawas, ya kan? Ini baru INI nih, tuh ya. Nah, Dewan Kehormatan itu melakukan penegakan mengenai kode etik, Ya. ya kan? Nah, sudah diatur tentang kode etik. Ini aja sudah menjadi cerminan persoalan yang ada di lapangan. Apa? Begitu banyaknya pelanggaran-pelanggaran kode etik, karena dengan banyaknya jumlah notaris tadi, dapat nggak tidak dilakukan pengawasan secara khusus oleh Dewan Kehormatan daerah? Contohnya, ya kan? Berbanding berapa jumlah Dewan Kehormatan dengan jumlah notaris di wilayah setempat, baik di kota atau di kabupaten. Jadi satu mengawasi berapa? Nah, pengawasan itu seperti apa dan bagaimana? Ini yang tupoksinya harus ditegaskan, dilaksanakan. Kenapa? Tadi 6.000 tadi sudah lulus kode etik kan? Kode etik bukan sekedar hafal himne INI. Bukan sekedar tahu apa bedanya bendera dan pataka. Ya. Nah, filosofi kita itu harus dipahami betul. Itu tertuang dalam kode etik. Wah, Pak Dodi ngomong gitu karena udah senior, udah ini gitu kan. Nah, ya, dan sebagainya. Gitu kan. Nah, tapi cobalah kita belajar sama-sama mematuhi ketentuan itu tadi. Karena ternyata cikal bakal persoalan besar dari adanya pelanggaran-pelanggaran kode etik. Ini yang kecil tadi. Bukan kecil. Saya tidak mengatakan kecil ya, ini juga besar karena etik itu moral. Sumber permasalahan itu dari pelanggaran moral tadi sebenarnya. Nah, ini yang kadang-kadang kesulitan di lapangan. Ya. Kata yang lain mengatakan, alah lu sama gue sama-sama notaris ini ngapain sok-sokan lu meriksa gue. Itu ya. Itu contohnya, ya kan? Nah, bagaimana wibawa Dewan Kehormatan ini ditegakkan juga, mulai dari DKD, DKW sampai DKP, Dewan Kehormatan Pusat. Ya, figurnya seperti apa? Ya, perilakunya bagaimana? Yang duduk ini nggak sembarangan, harus ada assessment itu. Kalau perlu assessment itu ditetapkan berdasarkan dari KLB. Ya. Dalam menetapkan apa namanya anggaran dasar, kemudian berbicara tentang garis-garis besar ini, ya putuskan juga tentang asesmen tadi, syarat-syarat menjadi DKP itu apa, bukan sekedar oh sudah 3 tahun, oh sudah sekian tahun. Fit and proper test. Fit and proper testnya, Wow. ya tentang kode etik. Kita belum bicara yang pengurus ya. Belum.